Berarti orang yang hina. Hanya laki-laki yang mulia, laki-laki yang menghormati wanita, peduli terhadap wanita. Masya Allah ya. Karena memang Rasul ini sebagai utusan yang mengangkat derajat wanita. Bagaimana kita ketahui bahwasanya Rasul di zaman sebelum Rasulullah SAW, zaman jahiliyah, begitu tidak ada harganya seorang wanita. Ya. Apa contohnya? Contohnya adalah wanita yang dinikahi oleh bapaknya. Ketika bapaknya meninggal atau bapaknya menceraikan, boleh dinikahi oleh anaknya. Naudzubillah min dzalik. Tidak ada harganya. Begitu Rasulullah SAW lahir, terangkatlah derajat seorang wanita. Dan Rasulullah SAW juga memperhatikan laki-laki. Bapak-bapak jangan ini ya, jangan iri ya. Tadi setelah wanita, sekarang bapak-bapak ya. Apa yang bisa mengangkat derajat seorang laki-laki? Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, "Lau kana yanbaghi an tasjuda ahadun li basharin la amartuhum li imra'atin an tasjuda li zawjiha." Seandainya diperbolehkannya manusia itu boleh sujud terhadap manusia yang lain, maka akan aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Tuh, imbas kan? Imbang. Tadi menghormati wanita, sekarang menghormati bapak-bapak. Imbang. Semua diperhatikan. Dan termasuk perintah Rasulullah SAW ya, berwasiat kepada kita ada 5 hal ya, 5 hal. Man ahana khamsatan khasira khamsatan. Barang siapa yang meremehkan 5 hal, maka rugi akan 5 hal. Apa itu 5 hal? Maka 5 hal ini jangan kita remehkan ya. Kita harus angan-angan dan kita amalkan. Apa itu 5 hal? Ya, yang pertama adalah man istakhafa bil ulama khasiraddin. Barang siapa yang meremehkan ulama, maka dia akan rugi dari segi agamanya. Jangan sampai kita meremehkan para ulama, karena ulama ini apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewarisnya para nabi. Oleh karenanya kita harus paham hak-haknya ulama. Ulama ini ibarat apa ya? Kalau Allah itu sumbernya, contohnya mata air, Rasulullah ini pompanya, ulama itu paralonnya yang menyalurkan air. Maka jangan sampai kita mengabaikan paralon. Kalau tanpa paralon, maka air tidak akan mengalir sampai kemana-mana. Ya. Kan ada iklannya, air mengalir sampai jauh, ya kan? Berkat apa? Paralon. Kalau tanpa ulama, Islam tidak akan berkembang. Agama Islam tidak akan berkembang sampai kemana-mana. Ya. Kita tahu sholat dari mana, Bu? Ulama. Apa langsung dari Rasulullah gitu? Apa langsung dari Al-Quran? Tidak. Lewat ulama. Nah, Allah dan Rasulnya memperhatikan ulama. Nah, jadi kita harus mengenal dan tahu hak-haknya ulama. Nah,
Kemudian yang kedua adalah umaro atau pemerintah. Man istakhafa bil umara khasirat dunya. Barang siapa yang meremehkan pemerintah, pemimpin, khasirat dunya, maka akan rugi dari segi duniawinya. Kalau pemimpin baik, ya, maka kita akan dukung dengan program-programnya yang baik. Kalau pemimpinnya jelek, kira-kira perlu kita dukung nggak, Bu? Kita doakan, ya. Kita doakan agar kebijakannya ini bisa terarah dan teratur kebijakannya. Kalau pemimpinnya jelek, janganlah kita kritik atau jelek-jelekan dengan brutal ibaratnya, ya. Kita mengenang bahwasanya di zaman 1998 menjelang lengsernya Presiden Soeharto, wah, itu kan luar biasa anarkisnya, ya kan. Mobil dibakar, kantor-kantor dibakar, semuanya rusuh, rusak semuanya. Padahal kan kantor tidak punya salah, yang salah kan penghuninya. Mobil tidak salah, yang salah supirnya. Tapi dibakar semuanya. Akibatnya apa? Butuhlah pembangunan baru. Akhirnya banyak hutang negara kita akibat pembangunan yang rusak tersebut. Nah, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaklah, nampak jelas kerusakan di muka bumi dan di laut karena ulah manusia. Nah, maka dunia akan rugi dari segi keduniawian, ya. Banyak sekali pengangguran, ya kan, krisis moneter di waktu itu. Nah, rugi, mahal, serba mahal. Nah, ma'asal hadirin wal hadirat jami'ah nahdien rahimakumullah wa radhi'ankum wa barakalakum. Itu yang kedua. Jadi man istakhafal ulama khasirat din, wa man istakhafal umara khasirat dunya. Kemudian yang ketiga yaitu man istakhafa bil jiran khasira manafi'. Man istakhafal bil jiran khasirul manafi'. Barang siapa yang meremehkan tetangga, maka dia akan rugi dari kemanfaatannya. Tuh, tetangga juga diperhatikan oleh Rasul, ya. Ulama diperhatikan, umara diperhatikan, tetangga pun diperhatikan oleh Rasul. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, muliakanlah tetangganya. Tetangga, Bu, orang yang terdekat rumah kita, tetangga kita muliakan, kita akur sama tetangga, ulah pasea wae jeung tetangga dah, ya. Nah, muncul bahasa Sunda, seetik udah, jangan lagi-lagi dah, ntar takutnya bebaliat bahasanya. Nah, tetangga, ya, bahkan haknya tetangga ini jauh lebih besar daripada kerabat yang jauh. Bahkan seandainya Rasul bersabda, yang artinya seandainya tetangga ini mempunyai hak, dia berhak mewarisi hartanya, harta tetangganya. Itu. Jadi besarnya haknya tetangga kepada kita itu seperti itu. Seandainya hak
tetangga ini bisa mewarisi, maka laksana tetangga itu bisa mewarisi, dapat warisan dari kita. Rasulullah juga bersabda, idza tabahta maraqatan fa'khir ma'aha fatahjir jironaha. Ketika engkau memasak masakan, maka perbanyaklah kuahnya dan kasihlah kepada tetangga. Kuahnya doang. Ulah kuahnya doang atuh. Ini istilah. Diberi kuahnya doang. Aduh, iya tega teng ya kuahnya doang. Sama tulangnya. Kasih ininya ya, lauk pauknya anterin. Ya, anterin. Tahaddu tahabbu. Saling memberikan hadiahlah kalian, maka akan tumbuh kecintaan. Nah, kata pepatah itu ya, kuatnya pagar tembok itu tidak sekuat pagar mangkok. Apa maksudnya? Paham nggak maksudnya? Nggak paham? Lanjut nggak ini? Lanjut. Kuatnya pagar tembok tidak sekuat pagar mangkok. Maksudnya apa? Maksudnya saling antar mengantar, memberikan. Kan pakai mangkok kebanyakan teh. Kuahnya pakai mangkok. Kuahnya doang. Ya. Jadi kuatnya pagar tembok tidak sekuatnya pagar mangkok. Saling memberi, ya. Kalau di daerah saya Timur Tengah ya, itu setiap mau Lebaran saling memberi, ya, saling memberi. Ya, berkat. Ntar ngasih ke sana, balik lagi, ya. Bawa piring, isi pulangnya isi juga. Nah itu merupakan salah satu ya hal untuk memperkuat tali silaturahim, akhirnya akur sesama tetangga. Nah, kita buktikan kalau kita tidak akur sama tetangga, meskipun tembok kita kuat, kokoh, ada paku-pakunya ya, tapi ketika kemalingan, karena kita tidak akur sama tetangga, kira-kira tetangga mau nolong nggak? Tolong, saya kemalingan. Kira-kira tetangga gimana? Kajen teuing pelit ieu. Syukurin. Disyukurin pasti. Tolong gitu. Pasti dibiarin ya kan, bentar lagi dicekek paling ya. Malingnya keluar, ketemu sama tetangganya, habis dari mana mas? Itu habis maling, tetangga itu rumah gede gedong. Oh nggak apa-apa, di sini mah aman di sini mah. Bawa linggis nggak? Enggak, di rumah saya ada, saya pinjemin linggis, habisin sekalian gitu. Pasti gitu kira-kira ya. Karena apa? Tidak akur sama tetangga. Nah, sekuat apapun pagar, lolos itu maling ya. Karena tidak akur sama tetangga. Nah, jadi kokohnya doang pagar teh. Tapi kalau pagar mangkok udah kuat pasti ya. Begitu teriak, tolong maling, seluruh kampung keluar kabeh, nyegat dari pojok sana pojok sini, ketemu digebukin malingnya kan. Nah, berarti kuat pagar mangkok, itu maksudnya ya. Ulah mangkok di pageran gitu, mangkok di pageran kumaha ceritanya. Nah itu maksudnya. Tahaddu tahabbu ya, tahaddu tahabbu, saling memberikan hadiah, maka akan tumbuh rasa cinta kebersamaan. Nah, ma'asyiral hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah wa radhi'ankum wa barakalakum.
Kemudian ya, kalau bertetangga tadi sudah disampaikan kita harus akur. Kalau nggak akur udah pokoknya hilang kemanfaatan dalam bertetangga. Ya. Kalau tetangga pasya, sering pasya, ya misalkan, mohon maaf ada yang meninggal misalkan, ya kan, pasti jarang yang layat, yang takziah, ya. Nggak ada yang takziah. Yang ngurusin cuman anak sama menantunya. Begitu dibopong mau dimakamkan, lewat ke tetangganya. Siapa itu yang meninggal? Bapak. Oh ya, buruan, keburu bau ntar. Keburu bau katanya. Buruan. Karena tidak akur. Wah, nyampe makam gali cuma berdua, anak sama menantunya. Kata menantunya, kita gali yang dalam apa yang cetek ini? Aduh, kalau dalam capek berdua doang, cetek aja ya nggak apa-apa, yang penting keuruk lah pokoknya gitu. Terus diuruk, ya. Langsung digelundungin aja, udah gelundungin aja, diuruk. Aduh repot, begitu diuruk mau ditalkin, kupingnya kelihatan nongol. Kupingnya nongol. Kata menantunya, ada batu nggak? Buat apa? Nutupin kuping nongol gitu. Masih nongol kayak kupingnya. Aduh, masya Allah, repot kalau pas ya sama tetangga. Nah, ma'asal hadirin wa hadirat, muslimin muslimat jami'ah nahdiyah rahimakumullah radhiyallahu wa barakatuh. Ya, itulah ya, kita harus akur sama tetangga agar kita saling bermanfaat kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian yang keberapa tadi? Yang ketiga, kemudian yang keempat ya. Manis takhofa bil akrobah ya. Khasiral mawaddah. Barang siapa yang meremehkan kerabat, ya. Akroba, kerabat-kerabat kita, saudara kita, ya. Maka hilanglah rasa di dalam dirinya itu hobinya atau kesukaannya, kesenangannya akan hilang, ketentramannya akan hilang di dalam sebuah kerabat tersebut ya. Oleh karenanya kita dalam wadah Nahdlatul Ulama ya, kita sudah menjadi kerabat satu keluarga besar Nahdlatul Ulama. Nah, kita saling bahu membahu ya. Terlebih-lebih di dalam sebuah keluarga, ibu-ibu, bapak-bapak jangan sampai membedakan anaknya satu dengan yang lain ya. Harus adil dan jangan sampai dibanding-bandingkan ya. Jangan dibanding-bandingkan antara anak satu dengan yang lain ya. Karena apa? Pasti sakit hatinya ketika dibanding-bandingkan. Itu tuh kakakmu ranking satu terus kamu mau geblek. Jangan ya, jangan ya. Itu kakakmu itu, kalau saya ke rumahnya, kalau saya pulang pasti gamis sesetel ya. Kerudung mereknya Robani ya. Belum duitnya, sangunya, waduh, nggak tahu berapa ini, saya nggak bisa ngitungnya saking banyaknya. Kalau ke rumahmu boro-boro ikan asin ya. Gak dibawain apa-apa. Jangan dibanding-bandingkan ya. Jangan dibanding-bandingkan, pasti timbul perpecahan di dalam suatu kerabat dalam keluarga. Jangan dibanding-bandingkan.
agar tidak timbul perpecahan. Begitu juga dalam keluarga besar NU, jangan dibanding-bandingkan, ya. Nah, jangan dibanding-bandingkan. Oh, muslimat mah kompak, ranting mah melempem, ulah, ya. saling support, saling support, ya. Nah, saling support. Ketika ada muslimat mengadakan acara, support dari anak ranting, dari banom-banom yang lain, ya, itu. Ulah dibanding-bandingkan. Nah, kemudian yang kelima adalah, ya, man istakhaffa bi ahlihi khasira thayyibal ma'isyah. Ketika orang meremehkan keluarganya, maka hilanglah sebagian rizkinya. Jangan sampai kita meremehkan di dalam keluarga kita, ya. Nah, istri dan suami saling melengkapi, saling menutupi kekurangannya. Kan ibarat wanita itu sebuah pakaian, ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, wanita ibarat pakaian. Fungsinya pakaian apa, Ibu? Dipakai. Guys, nyaho kalau pakaian dipakai, masa pakaian dijemur terus bisa kisut. Nah, fungsinya adalah menutupi aurat, menutupi cacat, menutupi kekurangan. Ulah diumbar cacat kekurangan suami, cacat kekurangan istri, ulah diomongkan ke batur. Ya, jangan diomongkan, tutupin serapat-rapatnya. Nah, jangan diomongin begitu ngerumpi. Aduh, suami saya mah pel tuh nempel metu. Waduh, repot. Iya, suami saya mah pel tuh. Apa pel tuh? Nempel metu. Aduh. Jangan, Bu, ya. Jangan, rahasia umum, rahasia, ya, rahasia keluarga. Rahasia. Jangan diomongin. Begitu juga suaminya, jangan menceritakan istrinya, kekurangan istrinya. Oh, istri saya, Masya Allah, kalau tidur mangap, Masya Allah. Mangap, cicak masuk gak kerasa. Ngoroknya kayak diesel. Jangan diceritakan, ya, kekurangan-kekurangan istri, kekurangan-kekurangan suami jangan diceritakan. Tutupin aurat, tutupin cacatnya. Yang kedua, fungsinya pakaian menjadi kebanggaan. Tuh, kebanggaan. Saya pakai jas jadi kebanggaan jas saya. Ada NU-nya. Kebanggaan. Istri suami menjadi kebanggaan masing-masing, ya. Kebanggaan. Bangga punya istri. Jangan sampai bangga sama tetangga, repot, ya. Wah, tetangga saya tuh, waduh, Masya Allah, glowingnya, repot nanti. Lebih seger rumput tetangga antarnya, ya, gawat, ya. Istri suaminya menjadi kebanggaan masing-masing. Suami saya mah gagah, bisa berjam-jam kalau naik kuda, ya. Naik motor, berjam-jam, Masya Allah. Bangga, ya, tenang, ayah obatna. Nah, di ranting limus nunggal ayah obatna, ya, supaya nambah durasi. Ya. Kalau ini sudah menjadi rahasia umum, ya. Nah, ada, tinggal hubungi Pangersa Yusuf.
Beliau ahlinya durasi. Ya, Masya Allah ya. Manfaatnya berjamiah di NO. Semuanya serba manfaat. Ada totok gratis, bekam gratis, ya, durasi gratis. Komplit pokoknya di NO. Ya. Nah, jadi kebanggaan fungsi pakaian teh, ya. Nah, banggakan istri dan suami masing-masing. Nah, Rasul juga membanggakan istrinya. Ya. Jadi waktu ada ada tontonan, ya, istri beliau